Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai energi listrik dan medan magnet. Ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Nama saya Nifkulang Saputra. Nama saya Firdaus Ibn Al-Munawar. Nama saya Dimas Satria Nugraha. Ya, mungkin ini akan kami sampaikan. Yang pertama mengenai energi listrik. Energi listrik memiliki sifat penghantar sehingga mampu menimbulkan energi bergerak maupun statis. Sumber energi ini berasal dari muatan listrik. Dalam standar SI, listrik memiliki satuan ampere dan disimbolkan dengan A. Sedangkan tegangan listrik disimbolkan dengan V dan memiliki satuan volt. Listrik juga mampu memberikan energi pada sebuah media untuk nantinya diubah menjadi bentuk energi lain. Hal tersebut membuat listrik mampu memberikan energi potensial pada sebuah benda sehingga bisa bergerak. Ya, sumber-sumber energi listrik. Sumber energi listrik berbeda-beda. Sumber energi tersebut dibedakan atas kekuatan serta kapasitasnya. Berikut beberapa contoh sumber listrik yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu baterai kering. Baterai kering menyimpan energi pada zat kimia yang terkandung di dalamnya. Jenis sumber energi ini biasanya digunakan pada peralatan elektronik, contohnya jam, robot, mainan anak-anak, dan lain sebagainya. Ya, ini animasi dari sumber energi listrik. Energi listrik dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti dalam penggunaan televisi, lampu, maupun kipas, lampu, televisi, semua elektronik menggunakan energi listrik. Listrik merupakan energi yang paling sering digunakan. Ya, listrik merupakan energi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari dan sangat pesat perkembangannya. Sumber-sumber energi listrik yang tersedia di alam yaitu seperti matahari, air, angin, dan panas bumi. Untuk itu, kita patut bersyukur. Yuk kita lihat cara kerjanya. Baling-baling pada kincir akan berputar dengan hembusan angin. Roda gigi yang terhubung pada kincir fungsinya mempercepat. Ya, di sini pada turbin yaitu menggunakan angin untuk memutarkan dinamo pada turbin tersebut. Begitupun generator yang terpasang Maupun pada generator dalam PLTA air. juga dapat menghasilkan Air akan menggerakkan generator sehingga akan menghasilkan energi gerak. keduanya memiliki energi gerak yang sangat besar. Lalu panas Yang ketiga menggunakan matahari, yaitu dengan melalui panel surya. Energi matahari akan diubah dari muatan positif menjadi muatan yang negatif. Kemudian energi yang dihasilkan akan disimpan dalam baterai. listrik. Lalu ada batu bara dan minyak bumi. Yang kedua yaitu dengan sumber batu bara maupun minyak bumi. Menghasilkan uap panas. Dalam sumber ini menghasilkan efek yang berdampak yaitu Berbeda pada dengan energi uap. panas bumi yang digunakan oleh perusahaan listrik negara dengan menanamkan pipa ke dalam perut bumi sejauh 10.000 kaki. Tekanannya akan membawa cairan panas naik ke atas permukaan bumi. Kemudian cairan uap dan cairan panas dipisahkan ke atas turbin untuk dapat menggerakkan generator. Tenaga listrik yang dihasilkan selama ini kita gunakan. Nah, itulah tadi sumber energi listrik. Untuk video pembelajaran selanjutnya, jangan lupa ya klik tombol subscribe di bawah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu animasi tentang sumber energi listrik. Yang kedua yaitu sumber energi aki. Bisa dikatakan aki merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan energi. Dengan adanya penyimpanan energi tersebut, aki bisa mengaliri kendaraan dengan listrik sehingga bisa digunakan. Terdapat dua jenis aki yang ada di pasaran yaitu aki kering dan aki basah. 3. PLN. PLN merupakan perusahaan listrik negara yang memiliki sumber energi terbesar yang memiliki cabang di seluruh wilayah. Dengan adanya PLN, seluruh asupan listrik di perumahan serta perkantoran bisa terjamin dengan baik. PLN bahkan memiliki sumber energi listrik yang beragam mulai dari uap, air, angin, dan lain sebagainya. Rumus energi listrik. Untuk menghitung energi yang teraliri listrik dalam sebuah rangkaian dapat digunakan persamaan sebagai berikut.
energi listrik sama dengan Q kali V, dengan Q sama dengan I kali T. W sama dengan Q kali V, W sama dengan P kali I kali T, W sama dengan I kali R kali I kali T, dan W P kuadrat T per R. Keterangan: W energi listrik Joule, Q muatan listrik atau coulomb, P beda potensial atau volt, T waktu atau second, R hambatan atau ohm. Contoh soal energi listrik. Untuk lebih memahami bagaimana cara perhitungan energi listrik yang dialiri, berikut akan diberikan contoh beberapa soal latihan lengkap dengan pembahasan. Berapa energi listrik yang dihasilkan saat arus listrik selama 40 menit mengaliri setrika dengan tegangan 100 volt dan arus 2 ampere. Diketahui tegangan yaitu 100 volt dan dengan arus 1 ampere 2 ampere dengan waktu 40 menit atau 2400 second. Penyelesaian: W sama dengan P kali I kali T sama dengan 100 kali 2 kali 2400. W sama dengan 480.000 Joule atau sama dengan 480 km per Joule. Jadi energi kalori yang dihasilkan selama 40 menit sebesar 480 kJ. Babak penemu listrik. Orang yang berjasa untuk menghasilkan arus listrik pada skala praktis yaitu Michael Faraday. Ia juga merupakan pencipta motor listrik yang pertama di dunia. Michael Faraday dianggap sebagai bapak penemu listrik. Michael Faraday lahir di Newington Butts, Inggris, 22 September 1791. Meninggal di pengadilan Hampton, Middlesex, Inggris pada tanggal 25 Agustus tahun 1867 pada umur 75 tahun. Faraday menjadi terkenal berkat karyanya mengenai kelistrikan dan magnet. Jika listrik dapat menghasilkan magnet, mengapa tidak bisa magnet menghasilkan listrik? Pada 1831, Faraday menemukan solusi. Listrik dapat dihasilkan melalui magnet dengan gerak. Ia menemukan bahwa ketika magnet dipindahkan di dalam gulungan kawat yang arus listrik kecil melalui kawat, dinamo listrik Faraday atau generator listrik yang apa-apanya dan hanya menghasilkan arus listrik kecil, akan tetapi dia menemukan yang pertama menghasilkan listrik melalui gerak dalam medan magnet. Ini merupakan tokoh sejarawan yang menemukan listrik. Kemudian pada materi yang kedua tentang medan magnet. Medan magnet dalam ilmu fisika adalah suatu medan magnet yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya, seperti pada gambar berikut. Untuk lebih memahami dan kutub yang tidak senama akan tarik-menarik apabila didekatkan. Pada medan magnet, Hal ini terjadi karena adanya medan magnet. Medan magnet adalah ruangan di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya tarik atau gaya tolak magnet. Medan magnet tidak dapat dilihat oleh mata, namun pengaruhnya dapat dirasakan dan diperkirakan dengan meletakkan serbuk besi di atas kertas dan di bagian bawahnya diletakkan sebatang magnet. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis yang disebut garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet itu arahnya keluar dari kutub utara dan menuju ke kutub selatan, sehingga bentuknya senantiasa melengkung. Garis-garis gaya magnet suatu magnet tidak berpotongan satu sama lain. Apabila dua buah magnet dengan kutub senama didekatkan, maka kedua magnet itu akan saling tolak, karena arah medan magnetnya bertolak belakang. Semakin dekat jarak antara kedua magnet, semakin banyak pula garis-garis gaya magnetnya, sehingga tolakan yang dialami kedua magnet semakin besar. Jika dua buah magnet dengan kutub yang tidak senama didekatkan, maka kedua magnet itu akan saling tarik, karena arah medan magnet kedua kutub magnet tersebut arahnya sama. Ya, berikut merupakan contoh animasi pada medan magnet. Langsung saja lanjut yang kedua. Yang pertama, ada medan magnet di sekitar kawat lurus. Kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang homogen untuk jarak yang sama dari kawat tersebut. Medan magnet yang dihasilkan membentuk lingkaran mengelilingi kawat dan arahnya ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari tangan kanan menyatakan arah arus listrik
dan keempat jari lainnya yang menekuk menunjukkan arah medan magnet. Untuk lebih jelasnya, simak gambar berikut. Besar medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik dipengaruhi oleh besar arus listrik dan jarak titik kawat tinjauan terhadap kawat. Semakin besar kuat arus yang diberikan dan semakin dekat jarak terhadap kawat, maka semakin besar kuat medan magnetnya. Besar kuatnya tergantung pada kawat lurus yang dapat dirumuskan pada di bawah ini. Rumus atau formula. Keterangan: B. Medan magnet. I. Kuat arus listrik. T. Jarak titik ke kawat. Mikro O. Permeabilitas ruang hampa. N. Jumlah lilitan. Contoh soal: sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 3A. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut. Mikro O sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Diketahui I sama dengan 3A, R sama dengan 3 cm, sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 M. Mikro O sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Ditanya B. Penyelesaiannya sebagai berikut. B sama dengan mikro O I per 2pi R sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 3 per 2pi kali 3 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 12pi kali 10 pangkat min 7 per 6pi 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 kali pi 10 pangkat min 5. min 5. Medan magnet di sekitar kawat melingkar. Kawat lurus melingkar yang dialiri arus listrik pada arah tertentu, maka di sumbu pusat lingkaran akan timbul medan magnet dengan arah tertentu. Medan magnet di sekitar kawat melingkar juga dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Berbeda dengan kawat lurus panjang. Pada kawat melingkar, ibu jari tangan kanan menyatakan arah medan magnet dan keempat jari lainnya yang menekuk menunjukkan arah arus listrik seperti pada gambar berikut. Kawat melingkar berarus. Kaidah tangan kanan untuk kawat melingkar berarus. Ibu jari arah medan magnet, empat jari melingkar arah lurus listrik. Besar medan magnet di sekitar kawat melingkar dipengaruhi oleh besar arus listrik dan jari-jari lingkaran kawat. Semakin besar kuat arus yang diberikan dan semakin kecil jari-jari lingkaran kawat, maka semakin besar kuat medan magnetnya. Besarnya kuat medan magnet pada kawat melingkar lurus dirumuskan seperti sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 10 cm dialiri arus 4A dengan panjangnya lilitan kawat 10 lilitan. Berapakah besar medan magnet pada kawat tersebut? Mikro sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Diketahui R sama dengan 10 cm sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 10 kurangi 3 M. I sama dengan 4A. Mikro sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Ditanya B. Penyelesaian. B. Mikro O IN per 2R sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 4 kali 10 per 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 160 pi kali 10 pangkat min 7 per 2 kali 10
pangkat min 5 5 min 3 sama dengan sama dengan 80 80 kali 10 10 pangkat min 4. min 4. Iya. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.